Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ruang Kreatif Official, channel bahasan seputar multimedia, mulai dari review peralatan dan teknik produksi, editing, animasi, desain grafis, serta seni kerajinan tangan. Nah Sobat Kreatif, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sudah lama tidak dibahas, yaitu seni kerajinan tangan ya. Di pertemuan sebelum-sebelumnya, saya sudah sempat membuat tutorialnya di episode 1 dan 2 ya, tentang bagaimana kita bisa mengenal font EVA atau EVA Foam dan juga pasukan-pasukannya ya, mulai dari cat, gunting, cutter, dan lain sebagainya. Nah hari ini kita akan fokus membuat satu objek, yaitu sebuah pohon hias yang biasanya pohon ini sering kita dapati di toko offline maupun online ya, yang harganya terbilang tidak murah ya, yang memang keperluannya hanya untuk sebatas mempercantik ruangan di rumah kita. Nah hari ini kita akan coba kupas bagaimana cara membuat pohon yang seperti yang sudah saya buat ini. Ini pohonnya setinggi hampir kurang lebih 2 meter. Yang tentunya berbahan dasar bagian ranting dan batang pohonnya ini terbuat dari EVA Foam atau busa hati. Dan juga untuk bagian daunnya terbuat dari plastik. Seperti apa cara buatnya? Kita lihat satu ini. Baik Sobat Kreatif, saat ini saya sudah berada di ruang seni kerajinan tangan yang dimana di atas meja sudah terdapat bahan utama pembuatan pohon hias. Meliputi busa hati atau EVA Foam, kemudian ada sordel, lem, cat, gunting, cutter, dan lain sebagainya. Sebelum kita mulai, mungkin bagi kita yang punya kelebihan dana, tidak akan mungkin mau direpotkan seperti ini ya. Kalau beli jadi saja, baik offline maupun online, yang tentunya kita sudah ketahui bersama harganya. Lihat, lihat sendiri ya. Mulai dari yang tingginya 80 cm aja, ini dibanderol harga 200.000 ke atas ya. Kalaupun ada yang 200.000 ke bawah, tentunya bahannya ya tidak best quality ya. Ya ada harga, ada rupa tentunya. Nah, bahkan ada yang sampai dengan ketinggian 2 meter. Seperti halnya dulu saya pernah membuat pohon kurma, yang kalau di sini mungkin pohon palem ya. Ini dibanderol sampai 3 jutaan loh. 2 sampai 3 juta rupiah ya satu pohonnya dengan ketinggian sekitar 2 meter. Seperti halnya di awal tadi, pohon yang saya buat juga ketinggiannya sama sekitar 2 meter. Seperti itu. Nah, untuk pembuatan batang dari pohonnya sendiri, kalau bisa usahakan dengan menggunakan busa hati dengan ketebalan 10 mili ya. Kalau yang saya gunakan paralon ini kan, ini pun kalau seandainya kita ingin membuat pohon yang dengan diameter di bawah 1 meter tingginya. Jadi bisa kita manfaatkan, entah itu untuk penyanggahnya berupa paralon, atau bekas sapu ya, dan lain sebagainya. Intinya tujuannya hanya untuk supaya mengokohkan saja, agar ketika ditancapkan di pot itu tidak letoy ya. Atau bisa juga menggunakan tambahan kawat ya. Jadi bisa ditambahkan kawat di bagian dalamnya, nanti kita praktekkan ya. Intinya supaya dia berdiri tegak. Beda kalau seandainya busa hatinya ini dengan ketebalan 10 mm ya. Kalau ketebalannya 10 mili, nah seperti ini. Nah, ini dia akan berdiri kokoh. Jadi sekalipun di bagian bawahnya ini kan kalau saya kan di bagian bawahnya saya kasih ornamen batu, kemudian ada rumput-rumput sintetisnya ya. Itu hanya buat hiasan saja, sebetulnya tanpa itu pun pohon ini sudah bisa berdiri dengan tegak. Nah, terlihat di sini juga kalau kita pegang ya, lembek ya, karena memang di dalamnya tidak ada bantuan benda keras di dalamnya seperti paralon dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk ketebalan 10 mili, saya rasa sudah cukup ya dengan ketinggian pohon sekitar 2 meter. Nah, sekarang kita akan coba lihat di sini saya sudah bentuk busa hati yang nantinya ranting-rantingnya ini akan disatukan. Ini saya buat yang simpel aja ya, seperti ini. Nah, kalau nanti sudah kita sambungkan, kita lem seperti ini. Tinggal kita lakukan penyordelan. Nah, saya sarankan memang menggunakan sordel ya. Atau kalaupun tidak memiliki sordel ya dengan menggunakan paku yang dipanaskan. Tapi ya kalau bisa belilah sordelnya juga murah kok harganya ya.
mulai dari harga 15.000 pun ada yang jual ya di online shop. Nah, nantinya akan kita panaskan membentuk bulatan-bulatan seperti ini agar terlihat bahwa ini adalah tekstur kayu. Kemudian di sini saya biasa menggunakan lem yang kebetulan saya menggunakan Aika Ibon, bisa juga lem yang sejenisnya ya. Bahkan yang dijual mungkin eceran juga ada ya. Di online saya pernah beli dan itu jauh lebih murah. Biasanya kalau beli yang 1 kilo yang seperti ini harganya di atas 50.000. Tapi kalau kita beli yang eceran, walaupun harganya 50.000 sama gitu ya, tapi untuk isinya jauh lebih banyak yang eceran. Untuk kualitasnya bagaimana? Nah, untuk pohon yang tadi di awal itu saya menggunakan lem yang versi eceran. Yang ternyata daya rekatnya cukup bagus juga ya. Nanti link pembeliannya saya akan sertakan di deskripsi ya. Kemudian untuk cat. Nah, bisa menggunakan cat Asturo seperti ini ya. Intinya cat berbahan dasar rubber. Ya, tujuannya agar ketika nanti mungkin ketekuk atau mengalami pergeseran tidak retak. Jadi dia elastis seperti itu. Nah, kalau memang mau praktis dan tidak mau direpotkan untuk kuas sana kuas sini yang mengotorkan tangan, yang mau simple aja bisa menggunakan cat spray-nya ya. Ini satu kaleng kalau tidak salah sekitar 60 ribuan ya. Bahkan ada yang menjual 75 tergantung jualnya ya. Cat spray ini saya beli dua warna. Yang pertama warna kuning dan yang satu lagi warna coklat ya. Ya kuning sebagai dasarnya seperti pembuatan pohon kurma yang pernah saya buat. Dimana di sini saya dasari dengan warna kuning terlebih dahulu. Kemudian setelah mengering baru saya gradasi dengan spray yang berwarna coklat. Harganya per kaleng ini sekitar Rp50.000. Link pembeliannya saya akan sertakan juga di deskripsi ya. Ada juga beberapa penjual yang menjual seharga 70 sampai 100.000 loh. Tergantung penjualnya juga ya. Kebetulan saya dapat yang murah 50.000 saja. Nah, sekarang coba kita akan satukan. Yang pertama yaitu pohon yang ketika kita ingin agar rantingnya itu bisa ditekuk sana, tekuk sini ya. Kalau yang pohon yang seperti ini kan tidak bisa lagi dirubah ya. Dia posisinya udah seperti ini. Tidak bisa dipengokkan ke atas ke bawah ya. Karena memang dia tidak memiliki tulang di dalamnya ya. Jadi hanya satu sisi aja seperti ini. Karena coba kita lem dulu pohon yang akan kita berikan kawat di dalamnya ya. Atau tulangnya lah. Kita menggunakan Aika Ibon ini. Oke, kemudian masukkan kawatnya ke dalam. Setelah itu baru kita tutup dengan spons berikutnya ya. Tunggu sampai benar-benar mengering. Nah, seperti ini. Jika sudah kering seperti ini bisa kita bentuk-bentuk ya. Oh, dibentuk seperti ini bisa. Oh, dikedepanin ke belakang ini juga bisa. Dia akan mengikuti kawatnya ya. Seperti ini. Berbeda kalau yang ini kan memang sudah paten ya, tidak bisa lagi diubah-ubah. Ketika nanti ditempel, ya sudah seperti ini gitu loh. Lalu untuk daunnya sendiri bisa kita buat melalui Evafom atau busa hati yang ketebalannya 2 mili. Tapi kalau dirasa memang merepotkan ya kita tinggal beli jadi aja seperti saya ini ya. Saya beli jadi, itu satu rantingnya itu berisi 30 daun. Kalau seandainya saya potong-potong daunnya seperti ini mendapatkan 30 daun dengan panjang rantingnya ini kan sekitar 1 meter. Dibanderol seharga Rp3.000 saja. Ya, artinya kita bisa lebih menghemat dan tidak direpotkan juga, tinggal tempel saja nanti ke ranting yang sudah kita bentuk. Nah, untuk daunnya sendiri bervariasi ya, mau daunnya bentuknya seperti ini atau bahkan warnanya mungkin ingin warna yang berbeda. Nah, di online shop tuh banyak ya, tinggal kita sesuaikan saja. Lalu, kalau seandainya daun-daun ini sudah dipisahkan dari rantingnya, kemudian kita mau aplikasikan atau ditempel ke ranting yang sudah kita buat, nanti kalau bisa, sebaiknya rantingnya ini dicat terlebih dahulu. Setelah itu, baru ditempel daunnya. Tujuannya apa? Kalau seandainya seperti saya ini, yang dimana rantingnya belum dicat, kemudian sudah ditempel daun-daunnya, maka nanti ketika proses pengecatan, ini akan merepotkan ya. Karena banyak bagian sela-sela rantingnya ini yang tertutup oleh daun.
Sehingga akhirnya menyulitkan kuas kita ketika kita ingin mengecat bagian ranting tersebut. Sekalipun pakai spray juga sama, yang ada nanti hasil catannya itu blewer sampai ke daun-daunnya terkena cat ya. Nah, saran saya seperti itu. Sebaiknya dicat terlebih dahulu, baru kemudian ditempel di daunannya. Baru diaplikasikan ke batang pohonnya, yang nantinya hasilnya seperti yang di awal tadi. Baik, demikian yang bisa saya sajikan. Memang tidak terlalu detail karena durasinya juga ya terlalu panjang. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan bagi sobat kreatif yang ingin mencobanya, silahkan dicoba. Semoga berhasil. Demikian tadi tutorial singkat tentang bagaimana kita bisa mengkreasikan sebuah karya, yaitu membuat sebuah pohon hias yang nantinya akan kita pasang di sudut-sudut rumah kita untuk menambah rasa cantik. Kalau tutorial ini bermanfaat, silahkan jangan lupa dong untuk men-like dulu nih, kemudian disubrek, dan jangan lupa tekan tanda loncengnya untuk mengaktifkan notifikasi dari video-video terbaru yang diupload di Ruang Kreatif Official. Terima kasih atas perhatiannya, sudah menonton sampai detik-detik video terakhir ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.